budaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4B akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, saya akan memperkenalkan teman-teman anggota saya. Perkenalkan, nama saya Ria Amalia Pujali dari Prodi Sastra Inggris. Tentang saya Stefan Lumengan dari Prodi Sastra Jateng. Saya Esther Kabo dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Fadludian dari Prodi Sastra Inggris. Saya Suryata Pudung dari Prodi Sastra Inggris. Setiap bangsa yang ingin berdiri dengan kokoh tentu harus memiliki pedoman sebagai dasar negaranya. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara ini bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kata. Panca memiliki arti yaitu 5 dan kata sila yang memiliki arti dasar. Jika digabungkan, Pancasila memiliki pengertian yaitu 5 dasar negara Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna yang sebuah kekuatan. Emas pada burung Garuda tersebut sebagai simbol kemuliaan. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah: yang pertama, sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa, sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang ketiga, sebagai dasar arah juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Nah, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Kedudukan Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini secara hukum mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, perkenalkan, nama saya Fadludian dengan NIM 24091120200105. Dan materi saya yaitu apa saja fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila adalah acuan baik dalam tataran kehidupan pribadi atau dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat sekaligus alam. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar NKRI. Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan negara. Dan materi berikutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dapat diartikan atau diibaratkan sebagai kumpulan ide, keyakinan, gagasan, dan kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan. Sekian, terima kasih. Kedudukan Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila juga menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi peraturan hukum dan perundang-undangan. Pancasila menjadi pedoman dan prinsip dasar-dasar dalam kehidupan serta acuan bagi pemerintah, pembangunan, sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan secara historis dalam 3 kali sidang BPUPKI, yaitu 29 Mei 1945, MR Muhammad Yamin berpidato tentang dasar negara. 1 Juni 1945, IR Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila. 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional mengadakan pertemuan dan menghasilkan Piagam Jakarta. Konsep Pancasila Muhyamin. Namun sebelum dirumuskan dan diberi nama,
Konsep Pancasila telah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI yang pertama. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Konsep Pancasila Supomo pada hari ketiga sidang BPUPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga mengemukakan 5 dasar negara yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Konsep Pancasila Soekarno. Pada hari keempat sidang pertama BPUPKI, Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima prinsip ini kemudian disebut sebagai Pancasila. Jika seluruh 5 sila ini tidak dapat disetujui, Soekarno menyarankan agar dipersingkat menjadi trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jika trisila juga tidak dapat disetujui, dapat dipersingkat lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Panitia 8. Setelah semua usulan telah disampaikan, sebuah panitia kecil dibentuk yang terdiri dari 8 orang anggota. Anggota-anggota tersebut antara lain Soekarno, Mohatta, Sutarjo A, Wajid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Tugas panitia tersebut adalah untuk menampung dan mengidentifikasi usulan dari anggota BPUPKI. Dari usulan yang diterima, ternyata terdapat perbedaan yang cukup besar. Golongan Islam menginginkan agar negara diatur berdasarkan syariat Islam, sementara golongan nasionalis menghendaki negara tidak diatur berdasarkan hukum agama tertentu. Panitia 9. Untuk menyelesaikan perbedaan tersebut, panitia kecil baru terbentuk dengan anggota 9 orang yang dikenal sebagai Panitia 9. Kesembilan anggota panitia tersebut mewakili golongan Islam dan nasionalis, di antaranya Soekarno, Mohatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Djokrosojoso, Abdul Kahar Muzakir, Wajid Hasyim, dan Agus Salim. Pada sidang panitia 9 yang digelar pada 22 Juni 1945, tercapai kesepakatan dasar yang populer dengan nama Piagam Jakarta. Piagam ini kemudian dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam materi sidang BPUPKI kedua. Dalam sidang BPUPKI kedua yang berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945 hingga 16 Juli 1945 tercapai kesepakatan untuk menggunakan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Selain itu, dalam sidang tersebut juga disepakati hal-hal seperti pemerintahan negara republik, wilayah yang disepakati, dan pembentukan 3 panitia kecil, yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia ekonomi dan keuangan, serta panitia pembela tanah air. Dan penetapan Pancasila pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disepakati bahwa sila pertama Pancasila diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Frasa syariat Islam beserta ketentuan-ketentuan yang terkait dengannya dihapuskan. Perubahan ini dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki beragam suku dan agama. Perubahan ini dianggap mencerminkan toleransi yang tinggi di Indonesia dan persatuan kesatuan bangsa. Baiklah, dalam materi tersebut kami dapat menyimpulkan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan,
keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Demikian dari penjelasan video kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam.